Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai list film lagi seperti biasa. Kali ini yang mau saya bahas itu mengenai film yang bergenre drama yang pernah dibintangi oleh uh, artis cantik manis yaitu Michelle Judith. Karena kan acting dia semakin tahun itu semakin berkembang, kemudian dia itu selalu mendapatkan respon positif dari penonton dan penggemarnya. Nah, gadis ini sering memerankan film yang bergenre drama romantis kayak gitu. Nah, oke, langsung aja. Tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini, share dan like sebanyak-banyaknya. Oke, intro dulu guys. Oke, yang pertama itu berjudul Remember When, Ketika Aku dan Kau Jatuh Cinta, yang tayang pada tahun 2014. Nah, film bergenre drama ini tayang pada tahun 2014. Mitchell berperan sebagai tokoh bernama Freya, kayak fighter di Mobile Legends. Dalam film percintaan anak SMA ini, ia beradu acting dengan Maxim Bouter dan Mehdat. Mitchell berperan sebagai anak SMA biasa yang sedang letih karena hubungannya itu dengan Moses yang terlalu datar, nggak ada sensasi apapun, kenikmatan apapun yang didapat dari Moses ini. Ia kemudian bertemu dengan Adrian, cowok populer di sekolah, tampan, populer, sempurna kan. Kebersamaan mereka mengubah segalanya menjadi lebih indah. Tapi sayangnya Freya masih milik Moses dan Adrian masih memiliki Gia. Ini kayak cinta segi empat mungkin. Kalau biasanya kan cinta segitiga, ini segi empat. Oke. Kemudian yang kedua itu berjudul Magic Horror yang tayang pada 2015. Michelle Judith, filmnya makin ditunggu setelah debutnya bermain film. Kali ini ia beradu acting dengan Dimas Anggara, salah satu aktor beken lah. Drama dalam film ini dimulai ketika Dimas yang sudah dijodohkan ternyata justru jatuh cinta kepada Reina atau Michelle, yang merupakan anak angkat dari orang tua Gwen itu sendiri. Alhasil Gwenny dan Reina pun bertengkar hingga menyebabkan hubungan antar keduanya renggang. Nah, belum selesai masalah yang tiba masalah baru, yaitu ketika Reina ditembak oleh sahabatnya sendiri yang diperankan oleh Rizky Nazar. Ditembak itu maksudnya dia menyatakan cinta ke Reina. Film ini menceritakan tentang hubungan percintaan antara cinta segitiga sih mungkin, percintaan antara yang kompleks dan saling berkaitan. Kemudian yang ketiga itu I Love You from 38.000. Nah, tokoh utama dari film ini bernama Aleta atau Michelle Judith yang pergi ke Bali dengan tujuan berlibur. Di sana ia bertemu seorang pria bernama Arga yang diperankan oleh Rizky Nazar. Sedikit info, Michelle Judith ini sebenarnya lebih sering beradu acting dengan Rizky Nazar dan Dimas Anggara, karena kebanyakan film yang saya tonton itu beradu actingnya dengan kedua aktor ini. Tapi saya rasa emang cocok sih berdua ini, emang udah couple lah. Arga merupakan seorang mahasiswa yang memiliki pembawaan yang kalem dengan sifat yang mudah bergaul. Hal tersebut yang menyebabkan Aleta langsung dekat dengannya. Lambat laun hubungan Aleta dan Arga semakin dekat walaupun mereka berdua baru saling mengenal. Nah, saat Aleta hendak kembali ke Jakarta, Arga berjanji akan menyusul Aleta ke Jakarta untuk menikahinya. Dia berjanji untuk menikahi si Aleta ini. Akan tetapi Arga belum juga hadir ke Jakarta untuk memenuhi janjinya kepada Aleta, dan konflik dalam film ini pun
dimulai. Konfliknya apa? Tonton sendiri. Yang keempat itu berjudul One Fine Day yang tayang pada 2017. Film ini menceritakan tentang hubungan asmara seorang Mahesa yang diperankan oleh Jeffrey Nicole dan Alana yang diperankan oleh Michelle. Kisah bermula di saat pertemuan yang tak terduga antara mereka berdua di Barcelona yang kemudian membuat keduanya menjadi akrab. Mahesa adalah seseorang yang dikenal sebagai pandai bermain hati wanita, istilahnya playboy lah kayak gitu. Tapi pertemuan Alana membuat dia jatuh cinta kepada Alana. Di sisi lain, ada orang yang bernama Danu yang diperankan oleh Maxim Bouter lagi, merupakan kasih Alana di Barcelona. Jadi ya kemungkinan kedua orang ini selingkuh lah, tapi akhirnya memutuskan untuk jatuh cinta. Disinilah konflik dalam film dibangun. Satu sisi Mahesa sangat mencintai Alana, sementara Danu merasa amat memiliki Alana karena dia merupakan kekasihnya. Pertentangan seperti itu akan disuguhkan menjadi sebuah pola cinta seketika yang rumit dan ya pastinya menarik. Nggak bisa nyingkirin saya dari sini. Oke, yang kelima itu berjudul Ananta yang tayang pada tahun 2018. Film Michelle Judith ini menceritakan sosok Tania, gadis pemalu yang sering berkhayal dan menyendiri. Sosok Tania dalam film ini diperankan oleh Michelle. Untuk mengurangi beban pikiran yang kerap dipenuhi dengan khayalan, Tania senantiasa menuangkan khayalan tersebut dalam bentuk sebuah lukisan. Kehidupan Tania awalnya berjalan membosankan sampai dia bertemu dengan sosok Ananta yang diperankan oleh Vero Walando. Meski cowok dengan logat Sunda yang kental ini kerap mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Tania, Ananta tetap memilih untuk bertahan dan menemani Tania. Film ini bergenre drama yang akan menyentuh hati kalian jika kalian mau menontonnya. Itu rekomendasi saya. Yang keenam itu ada trilogi London Love Story. Ada 3 trilogi lah, 3 film yang tayang pada tahun 2016, 17, dan 18. Film kali ini mendapatkan respon positif dari penonton dan penggemarnya. Pasalnya film ini memiliki cerita yang panjang hingga menjadi sebuah trilogi. Selain cerita yang menarik, peran dari para pemain turut berhasil membuat film ini sukses. Film ini dibuat pertama pada tahun 2016, kemudian disusul sequelnya secara berturut-turut tahun 2017 dan 2018. Secara garis besar, film ini memiliki cerita percintaan yang terjadi di kota London, Inggris. Tiap film menyuguhkan tingkat konflik dengan kerumitan yang berbeda. Semakin meningkat, film ini wajib ditonton bagi kamu yang sangat menggemari film drama percintaan sekaligus penggemarnya. Cocok ditonton bagi kalian yang udah punya pacar. Kalau belum punya pacar, ya nggak apa-apa sih, tonton ini sambil pegang ya. Oke, yang ketujuh itu berjudul Calon Bini yang tayang pada tahun 2019. Film ini bergenre komedi romantis. Jika sebelumnya memerankan karakter penuh drama dan tangisan yang menyentuh hati, film ini sangat jauh berbeda dari biasanya yang diperankan oleh Michelle. Nah, pada film ini Michelle berperan sebagai Ningsih, seorang gadis asal Bantul yang dijodohkan oleh pamannya dengan seorang kepala desa. Namun Ningsih tidak menyukai perjodohan yang dilakukan oleh pamannya. Akhirnya Ningsih pun kabur ke Jakarta. Di Jakarta, Ningsih pun bertemu seorang laki-laki yang membuat ia jatuh cinta kepada sosok laki-laki tampan yang diperankan oleh Rizky Nazar. Perannya ini menjadi orang kaya yang sering pergi berjauhan. Kali ini akan banyak scene komedi romantis yang akan membuat kita tertawa sekaligus ya mungkin kalian tak akan tersipu malu. Dan mungkin ini list terakhir dari saya, itu berjudul Mekah I'm Coming yang tayang pada tahun 2020 yang lalu.
Film berjudul Mekah I'm Coming ini tayang pada 5 Maret 2020. Bagi para penggemar, lebih baik segera menonton film ini. Misal akan kembali beradu akting dengan Rizky Nazar. Dalam film ini diceritakan bahwa hubungan Edi dan Eni terancam kandas karena Eni dijodohkan oleh saudagar kaya raya yang bernama Pitovo yang diperankan oleh Dwi Sasono. Berkat saran dari ibunya yang diperankan oleh almarhum Ria Irawan, Edi berhasil merayu orang tua Eni. Orang tua Eni bernama Pak Soleh kemudian memberi syarat bahwa ia ingin berangkat haji tahun ini. Faktanya, untuk mendapatkan kuota visa haji, Edi harus mengantri selama 10 tahun. Pada titik ini, konflik dalam film ini pun mulai dibangun. Oke guys, itu aja dari 8 list yang telah saya berikan kepada kalian. Jika kalian setuju dengan list yang saya berikan tadi, silahkan subscribe, like, share video ini sebanyak-banyaknya, karena ya Michelle ini adalah salah satu ya aktris pemeran cewek kawakan yang masih muda, berbakat, yang sering membintangi film layar lebar di Indonesia dengan aktingnya sangat baik. Itu dia 8 list film terbaik yang diperankan oleh Michelle Judith. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.